Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan kasih sayangnya yang tidak pernah terputus sampai saat ini. Sehingga sampai saat ini pula kita bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain yang insya Allah itu banyak sekali pahala yang dijanjikan Allah pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Karena dengan petunjuk beliau kita semua bisa menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beserta YouTube Mimbar Ramadan MTS Surya Buana yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini karena masih momen Ramadan, maka pada kesempatan mimbar kali ini saya akan menyampaikan pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Karena selain itu Al-Quran juga diturunkan pas di dalam bulan yang penuh berkah ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sebagian ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya telah diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan? Hudal linnasi, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, hudal linnasi ini sebagai petunjuk manusia, maka yang harus kita perhatikan adalah manusia seluruhnya. Jadi Al-Quran ini tidak hanya digunakan sebagai petunjuk oleh orang-orang yang beriman saja, tetapi oleh linnas, yaitu seluruh umat manusia. Namun kenapa sepertinya Al-Quran ini hanya dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang beriman? Karena pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini belum menerapkan apa yang telah diturunkan oleh Allah ini, yaitu Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran itu dijadikan aturan kehidupan manusia, maka disitulah tampak sekali fungsi dari Al-Quran diturunkan pada umat manusia, yaitu sebagai hudal linnasi, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk tadi. Nah, apa yang dimaksud Al-Quran sebagai penjelas dari petunjuk tadi? Nah, kalau kita perhatikan, maka banyak sekali firman-firman Allah di situ yang menjelaskan tentang pelaksanaan kehidupan kita di muka bumi. Baik tentang pergaulan, baik tentang muamalah, baik tentang bagaimana anak berbakti kepada orang tua, tentang orang tua mendidik anaknya. Di situ banyak sekali firman-firman Allah yang menjelaskan tentang amalan-amalan itu yang terjadi di dalam interaksi antar manusia. Kemudian menjelaskan tentang halal dan haram, ya, seperti halnya ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini adalah sebagai penjelas. Kemudian tentang pergaulan, di situ dalam surat An-Nur disampaikan, ya, ketika orang itu sudah bergaul bebas, maka apa yang terjadi? Perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, maka apa yang disangsikan oleh Allah terhadap pelaku zina? Di situ akan dirajam 100 kali. Nah, itulah
yang dimaksud sebagai wa bayyinatin minal huda, yaitu penjelas dari petunjuk tadi. Kemudian yang ketiga adalah wal furqan, sebagai pembeda. Pembeda apa di sini? Yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena pasti antara hak dan yang batil ini akan berbenturan. Nah, bahkan sekarang sering sekali muncul ya remang-remang, abu-abu, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, disinilah maka fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai wal furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil, halal halal, haram haram. Jadi sangat jelas sekali. Nah, inilah pelajaran dari surat Al-Baqarah, sebagian dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama adalah hudan linnasi, dan yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda, dan yang ketiga adalah wal furqan. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 183. Pemirsa YouTube Mimbar Ramadan MTS Surya Buana yang dirahmati Allah. Sebagai konsekuensi kita, ketika kita sudah menyadari sebagai hamba yang menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dengan apa yang dibawa yaitu Al-Quran ini, maka disitulah perlunya kita memahami makna bagaimana sih memperdomani Al-Quran itu. Nah, inilah yang kemudian harus kita tarik garis besar, bahwa makna memperdomani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan yang penuh berkah ini, itu ada 3 hal tadi, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Nah, inilah barangkali yang itu menjadi pegangan bagi para sahabat, sehingga ada sebuah kisah yang itu kalau kita kaitkan dengan bagaimana cinta sahabat ini kepada Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah manusia agung, manusia pilihan yang telah menunjuki kita semua dengan apa yang dibawa, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sahabat ini memiliki kisah sangat mencintai sosok Rasulullah, ya. Nah, sehingga ketika sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah, maka sangat bergembira, ya, sangat senang. Jadi kalau anak kecil dipanggil kemudian dikasih hadiah, maka senangnya itu seperti itu. Nah, karena sahabat ini adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, kemudian senang sekali dengan Rasulullah, maka suatu ketika ada peristiwa beberapa hari sampai beberapa minggu dan hampir 1 bulan lebih, sahabat ini tidak nampak di tengah Rasulullah bersama sahabatnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata sahabat ini telah melakukan sesuatu dosa yang tidak disengaja olehnya, yaitu melihat aurat seorang perempuan yang sedang mandi di kamar mandi. Padahal peristiwa itu terjadi karena adanya angin kencang di suatu daerah, kemudian kamar mandinya itu terbuka akhirnya sampai terlihatlah auratnya. Nah, ini adalah suatu peristiwa maksiat dan tampaknya dosa kecil mungkin ya kalau kita anggap, tetapi bagi sahabat tadi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang menjadikan dirinya itu enggan, takut untuk bertemu pada Rasulullah, sehingga menghindar dari Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah menunjuk Umar bin Khattab untuk apa? Untuk mencari sahabat ini. Nah, sahabat ini bernama Sa'labah, ya, saya lupa menyampaikan. Jadi, ya Umar, tolong cari Sa'labah. Kenapa akhir-akhir ini kok tidak kelihatan saya? Nah, kemudian Rasulullah ini, karena Rasulullah itu adalah sesuatu yang manusia pilihan, kemudian apa yang dipikirkan itu tidak lain adalah bisikan malaikat Jibril, maka Rasulullah mengira cari Sa'labah ini di bukit-bukit. Nah, pergilah Umar di bukit-bukit ini. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ketika sampai di sana yang ditemui adalah para penggembala.
Kemudian Umar bertanya, "Hei Pak, adakah anak kecil kira-kira seusia 15 tahun lah, pemuda ya, bukan anak kecil ya, 15 tahun, anaknya periang ya, ceria." Nah, apa yang dikatakan oleh pengembala ini? Sayyidina Umar, saya tidak melihat anak itu, tapi dari sisi usia itu saya melihat, tapi anaknya memiliki wajah yang tidak ceria, tidak periang, namun wajahnya sedih, gelisah, cemberut begitu. Nah, ini kan kebalikan dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Umar. Nah, kemudian 1 hari 2 hari tetap dicari, kemudian ditunjuk. Nah, tampak sekali diri Sa'labah ini ya memiliki jiwa yang, maksudnya karena lama meninggalkan rumah gitu, mungkin kurang makan dan sebagainya, sehingga tampak lemah pribadinya ya, maksudnya jiwanya, dirinya, fisiknya ya. Jadi fisiknya ini tampak lemah. Nah, ketika dijumpai oleh Umar, kemudian diajak pulang, Sa'labah ini tidak mau. "Wahai Sa'labah, Anda dipanggil Rasulullah." Apa dikatakan oleh Sa'labah? "Wahai Umar, saya takut dengan Rasulullah karena saya telah melakukan dosa." Nah, padahal itu adalah dosa yang tidak disengaja oleh Sa'labah ya. Kalau kita mungkin itu hal yang biasa yang sering kita lakukan ya, melihat aurat, melakukan maksiat ya, dosa-dosa kecil yang itu biasa kita lakukan. Tetapi bagi sahabat ini, Sa'labah ini, itu adalah sesuatu yang besar yang menyebabkan dia terhalang untuk menjumpai Rasulullah. Kemudian dirayu, dibujuk sampai akhirnya mau kembali kepada Rasulullah. Nah, ketika di perjalanan Sa'labah sakit, nah belum sempat menjumpai Rasulullah. Akhirnya apa? Sa'labah dibawa pulang ke rumahnya, kemudian dirawat oleh ibunya. Umar kembali menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata Sa'labah sakit ya Rasul, kemudian tidak sampai saya bawa ke sini, saya pulangkan, kemudian dirawat oleh ibunya." Apa kata Rasulullah? "Apakah saya harus bawa ke sini ya Rasulullah?" "Tidak Umar, saya tak pergi saja ke rumah Sa'labah." Sampai akhirnya Rasulullah kemudian pergi ke rumah Sa'labah dan mendoakan semoga Sa'labah lekas sembuh. Namun apa yang terjadi? Sa'labah sakitnya semakin tambah lemah fisiknya, kemudian memohon pada Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ya Sa'labah, kamu sudah dimaafkan oleh Allah." Tapi Sa'labah belum puas. Sa'labah ingin nanti di surga bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu, karena dengan kan Rasulullah juga ini kepalanya di pangkuan Rasulullah ya Sa'labah. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu, "Hei Sa'labah, iya nanti kamu akan di surga bersama saya." Kemudian setelah itu Rasulullah membisikkan kalimat tauhid dan meninggallah Sa'labah. Nah, setelah Sa'labah ini meninggal, maka Rasulullah sendirilah yang memandikan, mengkafani, kemudian membawa jenazahnya sampai ke kubur bersama sahabat tentunya. Nah, ketika di perjalanan, sahabat melihat Rasulullah ketika mengiringi jenazah Sa'labah, apa yang terjadi? Rasulullah terasa jalannya itu tidak tegap, tetapi sempoyongan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikatakan Rasulullah pada sahabat tidak melihat, tetapi Rasulullah merasakan. Ternyata Allah mengutus para malaikat untuk mengiringi jenazahnya Sa'labah. Jadi ini jenazahnya Sa'labah juga disambut oleh para malaikat, mengiringi jenazahnya, kemudian dibawa ke kubur bersama Rasulullah dan para sahabat. Nah, pemirsa YouTube Mimbar Ramadan MTS Suryabana yang dirahmati Allah, inilah gambaran seorang Sa'labah yang begitu mencintai Rasulullah, begitu mencintai Rasulullah sang pembawa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga ketika melakukan dosa kecil tampak besar sekali sampai takut untuk menjumpai Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan anak-anak? Masya Allah ya, kita bahkan tidak merasakan betapa besar dosa kita ya, sehingga mungkin karena kita tidak hidup bersama Rasulullah gitu ya. Tetapi coba kalau kita renungkan,
Apakah mungkin nanti Rasulullah itu bisa mensyafaati kita? Ya, karena kita sudah banyak lengah, banyak melakukan kemaksiatan, banyak tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui firman-firman yang di bawahnya. Nah, inilah tadi kalau Budawi hubungkan fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Maka ketika kita sudah memahami, mempedomani Al-Quran seperti itu, tentu kita akan malu betul terhadap apa yang telah diserukan oleh Rasulullah. Sehingga kalau toh kita mengharap syafaat di hari kemudian kelak, apakah pantas? Nah, inilah mumpung ini masih belum habis di bulan Ramadan, masih mungkin sedikit waktu di bulan Ramadan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk memohon maghfirah, memohon ampunan dengan dosa-dosa kita, sehingga kita nanti bisa mendapat syafaat dari puasa yang kita lakukan, mendapat syafaat dari Al-Quran yang kita tadaruskan, mendapat syafaat dari Rasulullah karena kita sudah mengikuti apa yang dibawanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.